Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Puspita NIM A1C31948, Prodi Pendidikan Fisika Reguler B 2019, Universitas Jambi. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai momentum dan impuls itu dengan mata kuliah mekanika. Jadi di dalam fisika itu dikenal dua macam momentum, yaitu momentum linear atau P kecil dan momentum angular atau L. Jadi untuk sekarang saya akan bahas mengenai momentum linear. Momentum suatu benda yang bergerak adalah hasil perkalian antara massa benda dan kecepatannya. Oleh karena itu, setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Secara matematis, momentum linear ditulis sebagai P sama dengan mv. P itu besaran momentum atau besaran momentum dalam besaran vektor, lalu m itu massa besaran skalar, dan v itu kecepatan dalam besaran vektor. Jadi momentum itu dalam satuan SI itu kilogram meter per sekon. Langsung saja ke pengertian momentum itu. Momentum adalah besaran vektor. Oleh karena itu, jika ada beberapa vektor momentum dijumlahkan, harus dijumlahkan secara vektor. Misalkan ada dua buah vektor momentum P1 dan P2 membentuk sudut alfa, maka jumlah momentum kedua vektor harus dijumlahkan secara vektor. Bisa dirumuskan dengan P sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 P2 cos theta. Hubungan momentum dengan energi kinetik. Energi kinetik suatu benda yang bermassa m dan bergerak dengan kecepatan v adalah EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Besarnya ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linear P dengan mengalihkan persamaan energi kinetik dengan m per m. Jadi dapat disimpulkan EK sama dengan 1P kuadrat per 2M. Langsung saja impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis dapat ditulis I sama dengan F kali delta T. Besar gaya di sini konstan. Bila besar gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda. Oleh karena itu dapat digambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T. Bila pada benda bekerja ke konstan F dari selang waktu T1 ke T2, maka kurva antara F dan T adalah sebagai berikut. Selanjutnya itu impuls sama dengan perubahan momentum. Sebuah benda bermassa m mula-mula bergerak dengan kecepatan v1 dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar f searah kecepatan awal selama delta t dan kecepatan benda menjadi v2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum Newton 2. Ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum. Benda tersebut secara matematis ditulis sebagai berikut. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka pada momentum juga berlaku hukum kekekalan di mana momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linear. Secara sistematis, untuk dua benda yang tumbukan dapat dituliskan sebagai berikut.